Jumpa lagi kita bersama saya Andi Malarangeng dalam bincang-bincang mengenai negara, politik, dan sebagainya. Semoga Anda juga selalu sehat-sehat. Dan kali ini saya ingin membahas mengenai pertandingan semalam. Jadi ini kita ambil hari Rabu, dan itu pertandingan semalam, berarti Selasa malam yang lalu. Indonesia kalah 1-0 dari Afghanistan dalam FIFA Match Day. Tim PSSI kalah 1-0 dari Afghanistan yang permainannya di tempat netral di Turki. Kalau kalah dari Turki, kita masih bilang oke lah. Tapi kalah dari Afghanistan, negara yang sedang kacau balau, negara yang populasinya juga jauh di bawah Indonesia. Dia cuma 40 juta, kita hampir 300 juta. Negara yang GDP per kapitanya itu cuma sekitar 500-an dolar. Kita 3.800-an dolar per kapita. Negara yang sekarang ini boleh dikata sedang dalam situasi yang tidak jelas. Terjadi pergantian pemerintahan, Taliban berkuasa kembali. Kita belum tahu bagaimana fasilitas pemerintahan negara terhadap olahraga dan sebagainya. Tapi kita kalah 1-0 dari Afghanistan. Kita bisa bilang bola bulat, bola bundar, apa saja bisa terjadi. Tetapi memang jangan lupa ini Afghanistan memang rankingnya di FIFA lebih tinggi daripada kita. Terakhir ranking kita 165, Afghanistan 152, lebih tinggi rankingnya. Jadi memang kita sebenarnya yang underdog dalam pertandingan itu. Dan kalau kita kalah dalam konteks ranking FIFA, ya memang pantas kalah. Walaupun dalam ukuran-ukuran lain, mestinya kita tidak kalah. Ukuran lain, urusan itu tadi, GDP per kapita, besaran populasi, dan kemudian juga negara kita boleh dikata aman-aman saja, alhamdulillah. Negara Afghanistan sedang boleh dikata dalam keadaan situasi yang masih kacau. Sehingga pasti tidak ada fasilitas pemerintahan, fasilitas negara dalam konteks olahraga, apalagi sepak bola. Tidak ada insentif-insentif yang penting. Boleh dikata pemain Afghanistan mengandalkan semangat juang, skill mungkin juga sistem pelatihan yang tertentu yang dilakukan. Tapi pikiran saya, semangat juang, bayangkan Afghanistan yang 20 tahun boleh dikata dikuasai oleh Amerika dan sekutunya, dan kemudian Taliban yang kemudian kita setuju atau tidak setuju dengan Taliban, tetapi dia bisa mengambil alih pemerintahan, kekuasaan kembali di Afghanistan, memperlihatkan daya juang luar biasa, bukan hanya terhadap Amerika Serikat, terhadap juga kekuasaan Rusia atau Uni Soviet pada waktu itu. Ini perlu menjadi catatan bagi kita bahwa daya juang, semangat juang ini juga menentukan dalam pertandingan olahraga. Nah, untuk itu saya ingin menelpon kawan saya, Pak Kevin Evans, yang beberapa kali jadi tamu khusus mengenai Afghanistan, karena beliau pernah bertugas di Afghanistan selama beberapa tahun sebagai perwakilan PBB dalam urusan Afghanistan, di Afghanistan. Dan karena itu saya ingin menelponnya dan menanyakan apa sih sebenarnya rahasianya, mengapa Afghanistan bisa mengalahkan Indonesia ini, dan dari situ kemudian mudah-mudahan ada yang bisa kita pelajari. Saya telepon dulu Pak Kevin Evans. Pak Kevin, selamat sore. Kareba Madeceng. Pak Kevin, sudah dengar nggak bahwa Afghanistan menang 1-0 melawan tim sepak bola Indonesia di Turki? Ampun deh, benar aja. Tapi itu yang benar terjadi. Betul, tadi malam pertandingannya dan Afghanistan menang 1-0.
bagi kami, bagi kita juga orang Indonesia, kok bisa Afghanistan bisa menang melawan Indonesia? Apa rahasianya? Padahal negaranya sedang kacau, negaranya nggak kaya-kaya benar, negaranya populasinya lebih kecil dari Indonesia. Tapi Pak Kevin yang pernah di Afghanistan, kira-kira apa rahasianya Afghanistan ini bisa menang lawan Indonesia? Sebetulnya mereka lebih terkenal dengan kriket, bukan sepak bola zaman ini. Ya. Jadi ini lebih mengherankan lagi. Tapi memang kalau mereka main olahraga, mereka anggap serius. Bukannya dari segi profesional, tapi dari segi ulet dan tegar dalam perjuangannya. Oh, tidak mau kalah begitu ya? Permainan, iya betul. Jadi sikap kejuangan itu memang kuat. Tapi saya kaget sekali kalau Indonesia bisa dikalahkan sama Afghanistan itu. Bukannya hadiah kan? Memang kalah kan? Memang kalah, dan memang ranking FIFA Afghanistan lebih tinggi daripada Indonesia. Indonesia ranking 165, Afghanistan ranking 152. Artinya bahwa bukan hanya terhadap Indonesia, tapi secara keseluruhan Afghanistan, tim sepak bola Afghanistan lebih bagus daripada Indonesia. Iya jelas dari rankingnya lebih tinggi. Kok Indonesia bisa begitu rendah? Itu saya tidak tahu. Ini memang dari dulu sudah rendah. Ini sudah bagus ini. Sudah naik 10 tingkat setelah sebelumnya karena menang lawan Taiwan, menang lawan Tajikistan. Nah, pertanyaan saya Pak Kevin, pemain-pemain Afghanistan ini dari mana diambilnya? Negara begitu kacau. Dari sebetulnya waktu banyak orang Afgan, jutaan orang Afgan itu dulu pengungsi. Jadi dia tidak punya banyak kegiatan kalau dia di Iran atau dia di Pakistan dulu. Tapi kalau muda-mudi ya biasanya main olahraga saja. Jadi sebetulnya sebelum zamannya Taliban dulu, kriket bahkan diharamkan, tidak boleh. Tetapi karena semua anak-anak muda itu belajar kriket di Pakistan, waktu mereka diusir dan yang pemerintah baru muncul 20 tahun lalu, kriket malah bangkit sekali. Jadi sekarang Afghanistan sudah menjadi negara yang cukup terhitung dengan kriket. Jadi jangan-jangan nanti dengan sepak bola juga begitu. Jadi menurut Pak Kevin ada kemungkinan pemain-pemain Afghanistan ini adalah para migran-migran yang ada di beberapa negara setelah di dalam pengungsian itu belajar sepak bola di Pakistan, mungkin di Iran atau di Turki sendiri. Dalam pengungsiannya, bisa jadi. Jadi memang kalau bola tidak dimainkan aja di belakang rumah orang kan, dan ada sedikit permainan. Artinya secara fasilitas dari pemerintah, secara fasilitas dari insentif segala macam, boleh dikata tidak ada yang bisa diharapkan dari pemerintah Afghanistan. Iya, betul, kecil sekali. Jadi ini lebih pada skill individu dan semangat juang barangkali yang bisa memenangkan mereka. Amatir ya. Iya, betul. Nah, mungkin ini yang kita di Indonesia yang perlu belajar dari Afghanistan tentang sikap kejuangan, lalu semangat tidak mau kalah dan daya juang itulah. Tapi mungkin ada satu lagi aspek yang mudah-mudahan tidak menjadi faktor terlalu menonjol di sini. Pasti di antara orang-orang Afgan yang main di pentas internasional, pasti ada yang mau diangkat untuk menjadi pemain di luar negeri. Karena di dalam negeri agak sangat suram kan. Jadi mereka punya bisa menjadi begitu. Mereka punya semacam insentif kalau bermain baik, mereka bisa bermain di luar negeri dan kemudian mendapat kehidupan yang lebih baik. Iya, betul sekali. Jadi dia bisa diangkat oleh tim besar di luar negeri, jelas dengan gaji yang lebih memadai. Tapi dengan harapan masa depan untuk keluarganya. Jadi barangkali dia lihat ini ada kesempatan untuk tampil bagus. Jadi barangkali ini menjadi satu insentif yang pasti nggak terlalu terasa di negara aman seperti Indonesia. Jadi sama juga untuk kriket. Jadi banyak anak Afgan sekarang mereka main di Indian Premier League, di Australia's Big Bash. Jadi di banyak tempat pertaruhan kriket di luar negeri. Anak Afgan sering menjadi pemain juga. Jadi dengan justru yang mirip. Kalau begitu artinya justru dalam kesulitan di negara mereka, kesulitan ekonomi, kesulitan karena perang, mereka berusaha menjadi terbaik di luar negeri untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak.
Saya rasa itu masuk akal. Ya, ya. Baik Pak Kevin, terima kasih atas informasi mengenai Afghanistan. Besok-besok kita call lagi kalau ada hal tentang Afghanistan yang kita mau tahu dari Pak Kevin, ya. Baik. Terima kasih banyak sekali. Thank you. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Jadi, pemirsa, tampaknya daya juang bisa karena ingin berjuang untuk negaranya, tapi bisa juga daya juang yang muncul untuk memperbaiki kehidupannya. Agar supaya bisa tampil menonjol dan dilirik oleh klub-klub asing dan kemudian bisa bermain di liga-liga di luar Afghanistan yang membuat semangat pemain-pemain Afghanistan itu menjadi sangat kuat walaupun dalam situasi yang sangat terbatas. Mungkin ini juga yang perlu kita ambil pelajaran bagi pemain-pemain kita, bagaimana agar mereka bisa tampil cantik, tampil luar biasa, sehingga bisa bermain dilirik oleh liga-liga luar negeri, terutama liga-liga di Eropa, Amerika, yang kemudian memberikan tentu saja janji kehidupan yang lebih layak dibandingkan jadi pemain yang bermain di Liga Indonesia sendiri, ataupun liga yang walaupun di luar negeri tapi terbatas di negara-negara ASEAN misalnya. Nah, kita ingin itu juga baik itu semangat juang karena merah putih, maupun juga semangat juang karena untuk mendapatkan kesempatan yang lebih layak, kehidupan yang lebih layak dalam liga yang lebih bergengsi. Semua itu tentu saja kita tetap berharap bahwa pemerintah memberikan dukungan, memberikan insentif bagi para pemain kita, dan tentu saja pelatihan dan fasilitas. Mudah-mudahan kalau itu dilakukan semua, masa sih dari 270 juta ini kita tidak bisa dapat 11 pemain yang hebat, ditambah cadangannya tentu saja, untuk bisa memperbaiki ranking. Pantas-pantasnya Indonesia ini, ya harusnya kalau kita bercita 50 besar dunia lah. Kalau perlu kita kan G20, kalau G20 mestinya 20 besar dunia. Tapi tentu saja itu tidak realistis. Kita sekarang di 165 dunia, rankingnya di bawah Vietnam, di bawah Malaysia, Thailand, maupun Singapura. Nah, di ASEAN ini kita cuma di atas Kamboja, juga di atas Timor Leste, Laos. Tetapi mestinya yang terbaik di ASEAN, salah satu yang terbaik di Asia, dan juga diperhitungkan pada tingkat dunia. Itu cita-cita kita. Saya nggak mau bilang mimpi, tapi lebih baik kita bilang cita-cita. Dan mudah-mudahan itu bisa terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama. PSSI tampaknya sudah ada kemajuan, ranking sudah agak naik, tetapi mudah-mudahan itu sekali lagi sustainable, berkelanjutan. Dan cuma tidak hanya sekali-sekali naik, sekali-sekali turun. Jumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan tim sepak bola kesayangan kita terus bisa berjaya.